kami sudah menghitung kurang lebih kerugiannya di atas ya hampir 55 miliar lah. Dan jadi yang pertama kami sudah menghitung dan hari ini nanti jam 2 kami akan mengadakan rapat khusus terakhir untuk ekses dari dampak demonstrasi yang terjadi dari tanggal 25, kemudian 28, 29, 30 dan terakhir 31. Dari data yang ada sampai sekarang yang sudah berhasil kita kalkulasi, ada 22 halte yang terdampak secara langsung, kemudian ada 1 jembatan yang terganggu, termasuk yang di Senen, dan kami sudah menghitung kurang lebih kerugiannya di atas ya hampir 55 miliar lah. Dan itu belum termasuk kerugian yang diakibatkan misalnya lah stok exchange nggak bisa beroperasi kan pada waktu itu karena kerusuhan dan sebagainya. Jadi yang itu kerugian untuk fisik, kami langsung mengambil keputusan untuk semua moda transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta untuk segera beroperasi. Makanya sekarang semuanya sudah beroperasi dengan normal, termasuk Transjakarta, MRT, Mikrotrans, LRT, dan untuk Transjakarta MRT itu kita gratiskan sampai dengan tanggal 8. Kenapa LRT enggak? Karena LRT itu pengelolaannya bersama dengan KAI, termasuk KRL. Dan kalau dilihat hari ini, saya bersyukur bahwa Jakarta aktivitas masyarakatnya sudah hampir normal. Maka kenapa hari Sabtu kemarin banyak orang yang sebenarnya melarang saya untuk Car Free Day. Saya sampaikan apa adanya, tetapi saya bilang bahwa harus Car Free Day. Supaya kepercayaan dan kemudian juga kebersamaan masyarakat itu timbul. Ketika saya mulai Car Free Day setengah 6 pagi masih sepi. Tapi begitu gubernurnya muncul, masyarakat mulai banyak. Jam 8, saya sengaja Car Free Day saya kemarin itu memecahkan rekor. Saya nggak pernah jalan kaki sepanjang itu. Karena saya pengen dari ujung ke ujung dan bisa 12 kilo pada saat Sabtu kemarin. Alhamdulillah semuanya muncul jam 8 udah normal. Dan inilah yang kita lakukan, termasuk kenapa kemarin di hari Senin pertama kami sudah berkoordinasi dengan Forkopimda untuk langkah-langkah lanjutan menjaga Jakarta ini. Pak, izin berarti tanggal 9 itu semua perbaikan untuk halte dan stasiun LRT sudah selesai semua, Pak? Mudah-mudahan renovasi sudah selesai semua. Saya mentargetkan sampai dengan tanggal 8 September. Mas Pram, terkait pembelajaran jarak jauh, apakah akan dilanjutkan atau untuk hari ini aja terakhir? Seperti yang saya sampaikan kemarin, tentunya kami akan mengevaluasi perkembangan yang ada. Tetapi kalau melihat perkembangan yang ada di Jakarta, kalau memang kemudian sudah bisa normal ya tentunya akan kembali ke normal. Maka dalam instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas memang saya minta untuk tidak ada batas waktunya. Setiap saat bisa dicabut. Kalau terkait WFA, Mas, bagaimana? Kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan asing itu melakukan WFA ya bagi karyawannya. Nah, untuk di Jakarta sendiri bagaimana? Ya kalau sekarang ini mereka kan pasti melihat. Kalau untuk perusahaan swasta maupun asing itu kan kewenangan sepenuhnya di perusahaan-perusahaan itu. Tapi saya yakin dengan pendidikan sudah berjalan normal, aktivitas sudah berjalan normal, mereka segera akan menormalkan di kantor masing-masing. Pak, di Twitter Bapak bilang adalah penanganan cukup baik terhadap aksi kemarin. Itu tanggapannya seperti apa? Juga gimana untuk memulihkan rasa aman publik mungkin? Ya sekarang ini di RT RW, kemudian di kecamatan-kecamatan, di kelurahan, bersama-sama dengan tokoh masyarakat mereka bergerak. Itu yang membuat saya merasa semakin yakin bahwa ini segera normal dan pulih kembali. Dan di mana-mana mereka menggaungkan tentang jaga Jakarta. Dan itu salah satu hal yang kemudian diamplifikasi juga di beberapa daerah di tempat lain. Termasuk Forkopimda yang rapat kan belum pernah ada. Karena Jakarta mengadakan, beberapa daerah juga mengadakan. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Pak Pram, terkait panik buying yang terjadi di Tangerang, Pak, apakah mungkin stok beras nanti akan mengalami kenaikan harga? Panik buying yang terjadi di Tangerang, warga buru-buru menimbun stok beras? Ya kami mengimbau untuk tidak panik buying. Karena di Jakarta sendiri seperti yang saya sampaikan, kami sudah menghitung sampai dengan akhir Oktober
kebutuhan pangan di Jakarta akan tercukupi dengan aman ya. Terima kasih. Harganya stabil, Pak.